Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Al-hadis al-kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan paling utama lagi dan lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bisa makan buah ya. Masyaallah. Bisa sholawatan tenang. Masyaallah. Yang saat ini di pojok bagian dunia, bagian bumi di sana, di negeri Palestina, saudara-saudara kita dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, dalam keadaan sedih karena kehilangan anak-anak yang mereka cintai, dalam keadaan sedih karena kehilangan istri yang mereka cintai, sedih karena kehilangan suami, sedih karena kehilangan orang tua, sedih karena kehilangan tempat tinggal, sedih karena kehilangan teman, sahabat. Saat ini sedang dalam keadaan sedih. Mereka saat ini krisis makan, krisis minuman, krisis air bersih. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada saudara muslimin. Jadi dengan kejadian yang ada kurang lebih 2 pekan ini, kita mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita di Palestina, karena sesungguhnya mereka ini telah menggugurkan kewajiban kita menjaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh kaum muslimin, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tertua di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Jadi yang pertama dibangun di dunia ini, masjid yang pertama dibangun di dunia ini yaitu oleh Nabi Adam alaihissalam. Masjid apa namanya? Masjid apa? Masjidil Haram. Ini oleh Nabi Adam. Nabi Adam Masjidil Haram. Kalau Nabi Muhammad bangun Masjid Kuba ya. Kalau Nabi Adam bangun Masjidil Haram. Jadi masjid tertua di dunia ini adalah Masjidil Haram. Setelah 40 tahun beliau Nabi Adam alaihissalam di dunia membangun Masjidil Haram, maka beliau membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Dibangunlah Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa adalah masjid tertua di dunia kedua setelah Masjidil Haram. Maka kita harus memuliakan Masjidil Haram. Sebagai kita juga harus memuliakan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa ini masjid yang istimewa. Kata Nabi, la tasyuddu rihal, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali Masjidil Haram, Masjid Hada, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Tiga masjid ini mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan masing-masing. Masya Allah. Bahkan Masjidil Aqsa ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu alladzi barakna haulah, masjid yang diberkahi di sekelilingnya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini merupakan masjid istimewa. Setidaknya ini saya akan membacakan satu artikel
satu tulisan yang bagus sekali ya. Kita ada 9 alasan kita harus mencintai Masjidil Aqsa dan membela Palestina. Kenapa? Ya, karena di sana ini, di Palestina ini, yang pertama ada Masjidil Aqsa. Saya jelaskan ya. Masjid yang tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Dibangun pertama kali oleh Nabi Adam AS 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa ini berada di Baitul Muqaddas, Palestina, yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, ya, hijrah ke kota Madinah, maka 17 bulan, setahun lebih, umat Islam masih menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis al Palestina. Berarti istimewa ya, istimewa. Selanjutnya, Masjidil Aqsa Palestina adalah negerinya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengutus para nabi, para rasul di Palestina, termasuk Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim juga di Palestina bersama Nabi Isa alaihissalam. Sampai Nabi Isa alaihissalam juga tinggal di Palestina. Kemudian ibadah Allah rahimakumullah ta'ala, Baitul Maqdis ini adalah tanah Syam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti ketika dunia ini Allah kiamatkan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia lagi ya, dan bumi ini gunung-gunungnya sudah tidak ada lagi, pohon sudah tidak ada lagi, dan berkumpulnya manusia di padang mahsyar ini pas bertepatan di negeri kota Syam, tanah Syam, itu Palestina. Masya Allah. Jadi timur sekali. Kemudian selanjutnya yang keenam, di Palestina adalah tempat di mana Dajjal Lanatullah alaih dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Palestina merupakan induk daratan negeri Syam. Ini Palestina. Negerinya negeri Syam. Di mana negeri Syam ini pernah Rasulullah SAW doakan keberkahan. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah di negeri Syam dan negeri Yaman. Itu keberkahannya, masya Allah. Ya. Ini di antara keberkahannya negeri Yaman, negeri Syam. Bagaimana jelas ya, banyak para wali di sana, banyak mahal tiba. Di Syam ini, di Palestina ini keberkahannya berkah doa Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya yang membuat Israel ini marah ya. Israel ini punya pertahanan, Iron Dome. Iron Dome. Ini satu pertahanan langit, pertahanan udara ya, yang mana tidak akan mungkin bisa ditembus ternyata oleh nuklir, oleh roket. Setiap roket yang memasuki Israel pasti putus di atas dan mungkin mengenai Israel seperti itu. Namun pada Allah wa masya fa'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kesombongan mereka dikalahkan, justru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dapat ditembus, dapat dikalahkan seperti itu, ditembus. Ya, roket-roketnya dari tentara Hamas ini bisa menembus pertahanan Israel. Ini alam ya. Kita nggak tahu juga apa latar belakangnya, apakah ini memang sengaja. Tapi yang jelas ini satu kehinaan. Allah ingin menghinakan negeri Israel. Sebenarnya Israel itu bukan negeri ya, itu mereka numpang di Palestina, numpang di Palestina penjajah. Jadi sekarang tapi ingat, yang banyak buzzer, banyak media yang memutar balikan fakta.
ibarat sebab ya, ada seseorang yang mengganggu sarang lebah, mengganggu sampai diorek, diganggu. Tahu-tahu lebahnya marah, diserang dia sarang lebah ke sarang orang gitu. Salah orang ya, dia ganggu lebah, ganggu sarang lebah, dirusak sarangnya, lebahnya marah, diserang oleh lebah. Tapi media ini justru malah melihat, memfokuskan kepada serangan lebah kepada orang tadi. Padahal yang lebah itu jangan menyerang kalau tanpa diganggu oleh orang tadi. Demikian juga Palestina, secara maksudnya akan mungkin diserang, akan mungkin menyerang, membalas kalau tidak diserang. Soalnya 17 tahun negeri Palestina dijajah, tidak boleh diblokade, tidak boleh memasuki tanah mereka sendiri, seperti itu. Ya, kemudian di Palestina juga yang ke-8 ini, masya Allah, terakhir tempat medan dakwahnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Ubadah bin Somit, Shaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, dan sahabat lain. Ini mereka berdakwah ke kota Palestina, ke negeri Palestina. Dan yang terakhir, yang ke-9, bagaimana di Palestina ini terlahir banyak ulama-ulama soleh, banyak ulama-ulama besar, di antaranya ulama mazhab yang kita anut, yaitu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i terlahir di kota Palestina. Maka sudah seharusnya kita semua mencintai negeri Palestina. Kita semua mendukung perjuangan negeri Palestina. Saya berpesan kepada kalian semua, wahai para pemuda, jangan sampai salah baca, salah dengar. Soalnya sekarang ini banyak syubhat. Jangan sampai terbawa ini gara-gara Hamas ini menyerang Israel, akhirnya Israel menyerang Palestina. Ini nggak gitu. Ceritanya nggak begitu. Seperti itu ya. Ceritanya nggak begitu. Emang salah nggak kalau kita membela diri? Ya, sekian ribu nyawa orang-orang Palestina hilang ya oleh kegengisan tentara Israel. Masya Allah. Sekali lagi kita harus mencintai negeri Palestina, dan apalagi Indonesia. Indonesia ini mempunyai sejarah yang tidak akan mungkin terlupakan, karena dulu ketika Indonesia belum merdeka dijajah oleh Jepang dan Inggris ya, dan Belanda ini yang mengajukan, yang bicara di PBB tentang kemerdekaan Indonesia adalah perwakilan daripada negeri Palestina. Oleh karenanya kita semua saat ini ya, kita harus mencintai Palestina. Ya, mencintai Palestina, membela Palestina. Namun saat ini kita tidak bisa apa-apa ya. Mungkin menginginkan juga uang untuk uang kita sendiri susah. Itulah yang paling mudah, kita doakan mereka ya. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina ya. Dan kita wajib hukumnya mencintai Palestina dan mendukung perjuangan negeri Palestina, dan berusaha mendoakan agar bagaimana penjajahan di dunia ini hilang. Terus ada riwayat kalau seandainya Palestina menang merdeka, saat ini kan cincin kiamat, tanda kiamat. Kami belum siap saat tanda kiamat itu ada lebih baik kalau juga menyebabkan Palestina dapat kiamat ya. Ini salah paham dalam memahami hadis. Jadi banyak kiamat pasti jadi. Dan betul kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat itu yaitu ketika Palestina itu menang merdeka. Tapi merdeka yang bagaimana? Soalnya sudah berkali-kali Palestina sudah merdeka, dihancurkan lagi itu berkali-kali. Dan lagi yang lain di antara tanda kiamat yaitu ketika meninggalnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah meninggal.
udah sibuk atau semuanya yang lalu meninggal dan kiamat bisa terjadi ya. Berarti ini karena kita makin dekat, tapi kita nggak tahu kapan terjadi ya kiamat. Jadi nggak peduli lah, nggak peduli. Penting bagaimana Palestina bisa merdeka, kiamat Allah alam kapan terjadinya seperti itu ya. Yang jelas fokus pertama itu jangan sampai kita gagal takut kiamat, akhirnya tidak mau mendoakan kemerdekaan untuk Palestina, dunia namanya. Ya, kalau ya. Nah, jadi doakan saja kemerdekaan untuk Palestina, ya Allah, dan kita harus berjuang ya. Para pemuda ini harus berjuang sekuat tenaga. Insyaallah ya. Terakhir kita pulang terus istiqomah. Kalau ya, istiqomah. Alhamdulillah. Saya itu yakin hadirnya kita dalam majlis ini pasti pulangnya ini nggak akan sia-sia. Pasti Allah berikan hadiah istimewa. Mungkin rezekinya ada, barokah, dimudahkan, diselamatkan. Terus kemarin kan kami selawatannya dari kecelakaan. Ya itu pasti Allah itu kemudahan. Mungkin kalau ada air misalkan yang musibah, masya Allah waktu di kota itu mungkin kalau enggak, takdirnya harus kecelakaan, takdirnya harus kecelakaan. Tapi mungkin dengan sebab sholawat, dengan sebab majelis sholawat, dengan sebab udah memuji Rasulullah yang mungkin naudzubillah kecelakaan itu mungkin fatal, alhamdulillah nggak apa-apa ya, hanya bukan baknya saja. Alhamdulillah ya Allah. Coba kayak dulu, dohirnya yang pas saya kecelakaan di mana tuh di pengasuh itu, dohirnya itu masya Allah mengerikan sekali itu ya. Kalau pikiran apa namanya? Pikiran kita mah itu udah nggak sama lagi logikanya, harus tikungan laju kan, udah kena pembatas jalan. Alhamdulillah masih aman seperti itu. Itu kalau ya, jadi takdirnya bisa jadi, tapi dengan sebab sholawat akhirnya yang tadinya parah menjadi kecil. Ya, jadi insya Allah nggak ada yang sia-sia. Ya, berkat sholawat pasti Allah mudahkan kita semua. Kalau ya, terus penting kita harus bersabar. Ya, harus bersabar. Jadi bukan berarti kita dekat dengan Allah ini nggak ada ujian, ada ujian, ada cobaan, ada tantangan, masya Allah. Tapi dengan kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Bahkan para sahabat Nabi ini, sahabat Nabi kan imannya itu masya Allah ya, nggak diragukan lagi, imannya tinggi sama Nabi. Dekat dengan Nabi, ada apa-apa kita sama Nabi, ya Allah, wahai Nabi, doakan kepada Allah Taala. Pokoknya pertama Allah dekat dengan mereka. Tapi ada masa ini mereka ini mendapatkan zulzil, mendapatkan suatu ujian, satu goncangan, sehingga mereka mengatakan mata Nasrullah, wahai Nabi, kapan nih Allah tolong kami? Kapan tolong Allah turun? Kalau itu saking mungkin udah mentok banget ya, udah saking penatnya mereka dalam menghadapi ujian. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kata Nabi apa? Ala inna nasrullahi qarib. Tenang wahai sahabat-sahabatku, pertolongan Allah itu dekat sekali. Terkadang memang kita perlu untuk merasakan nikmat Allah ini harus diuji dulu. Kita bisa merasakan nikmatnya minum air putih ini ketika sudah dahaga benar. Udah dahaga nih, haus, kering. Alhamdulillah air minum. Udah lapar sekali. Ada nasi tambah sambal kecil ayam bakar. Alhamdulillah sekali ya Allah. Ini seperti itu. Setelah lapar, jadi lapar dulu, susah dulu, baru nikmat. Demikian juga gitu ya. Jadi supaya alhamdulillah kita ini makin dalam, kadang-kadang Allah ini memberikan dulu ujian, sehingga alhamdulillah ya Allah. Tapi kan ala inna nasrullahi qarib. Tenang, pertolongan Allah itu dekat sekali. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi sabar, harus sabar dalam taat, sabar dalam menahan syahwat. Barang siapa yang bersabar menahan lapar dan dahaga dalam puasa,
maka dia akan merasakan nikmatnya berbuka. Barang siapa yang sabar menahan syahwat di dunia, maka dia akan merasakan nikmatnya surga, tempat melampiaskan syahwat. Maka yang masih belum sabar ya, yang masih belum sabar, insya Allah kalian semua akan bertemu masanya ya. Pada akan tiba masanya kalian semua cie-cie semuanya ya. Ya akan cie-cie semua, tapi sabar dulu ya, sabar dulu. Poni udah ada jodohnya, Allah siapkan namanya. Kemudian Randy pun sama, sudah semuanya, udah ditanya semuanya. Fulana binti Fulan, Fulana binti Fulan untuk menjubri, Fulana binti Fulan untuk Aib, udah disiapkan, udah disiap. Kita nggak akan tukar ya, sudah kita akan ketukar. Namun dengar ya, harus bersabar. Ini saya ulang lagi ya. Ini ada cerita Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau belanja, ini udah diulang ya. Beliau belanja ke pasar, kemudian ada seorang pemuda yang menawarkan jasa untuk membantu membawa barang-barang beliau. Ternyata pemuda ini ada udang di balik bawaan. Dia pura-pura bantu, padahal dia pengen mengambil sesuatu daripada Sayyidina Ali. Bantu diangkat sampai ke rumah. Ketika Sayyidina Ali masuk ke rumah, mengambil buat ujroh bayaran pemuda tadi, dia ambillah 10 dirham dari rumahnya. Namun pas keluar ternyata pemuda itu udah lenyap, udah tidak ada, udah tidak ada. Pemuda juga ada, dan ada mengatakan cemeti ya, pecut untuk memukul, untuk memecut kuda Sayyidina Ali ini pun hilang. Ternyata dicuri oleh pemuda tadi. Dicuri. Sekarang cerita keesokan harinya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pengen mencari cemeti baru untuk kudanya ke pasar. Pas ke pasar dia lihat ada penjual cemeti, melihat kok ada mirip punya beliau. Pas dideketin, ternyata punya beliau, punya Sayyidina Ali yang kembali dicuri oleh pemuda. Ditanya oleh Sayyidina Ali, wahai tuan, dari mana? Berapa harga ini? Sebutkan harga sekian. Wahai tuan, maaf, dari mana kau mendapatkan ini? Katanya. Oh, kembali ada pemuda, ada seorang pemuda yang menjual cemeti ini kepada saya. Maaf, ini kan bisa beli ini dengan harga lebih ya, lebih dari 10 dirham jelas. Jadi, maaf wahai tuan, berapa kau beli ini dari pemuda kemarin? Kata si penjual tadi, saya membeli ini seharga 10 dirham. Seharga 10 dirham. Maka Sayyidina Ali bergumul dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya pemuda yang kemarin ini bersabar sedikit saja, maka dia akan mendapatkan 10 dirham dengan cara yang halal. Tapi karena dia gak sabar, akhirnya 10 dirham dia dapatkan dengan cara yang haram, yaitu mencuri. Demikian. Maka itu kalau sudah Allah kasihkan rezeki 10 dirham, maka akan dapat 10 dirham. Hanya caranya beda-beda. Ada yang caranya sabar sehingga halal, ada yang gak sabar akhirnya 10 dirham ini haram. Sama hanya kalau seseorang ini kalau sudah dijodohkan sama si fulana oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sabar ikuti prosesnya, insya Allah akan mendapatkan dia istrinya dengan cara yang dengan cara yang halal. Kalau nggak sabar, akhirnya dengan cara yang haram. Sama itu semua rezeki pun sama rezekinya. Rezeki, uang, harta, demikian. Ini kita sabar. Semua udah Allah takar dan tidak akan mungkin tertukar. Yang penting kita mesti bersabar. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi itu pesannya. Udah masanya kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ridho bagi kita semua insyaallah. Ya, agenda kedepannya insyaallah malam Senin kita sama-sama ke Pangkalan Suke ke mana? Gunung Daun ya. Kita sama-sama hari majelis ilmu
majelis ngopi ngobrol perkara iman bersama Ustaz Dery Sulaiman. Insyaallah ya. Sama hadir dan nanti malam Selasa kita kumpul kembali ke lapangan bola. Abu Mustafa siap-siap boleh? Siap-siap. Bapak yang bisa untuk mengiringi majelis ya. Majelisnya sholawatnya insyaallah ya. Jadi nanti disiapkan di ngobrol untuk mengiringi sebelum acara dan setelah acara dimulai. Itu barangkali mudah-mudahan selalu istiqomah ya, selalu sehat semua, selalu semangat, saling mengingatkan, jaga hati, jaga doa, dan jaga keistiqomah. Allah ya Allah kita semua insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa muttali' sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti fi diwani sadati سبيل النجاة في حياتي ومماتي اللهم إني في عطاء راغب في رضاك مستسلم بقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى وألحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. Sama-sama kita baca surah Al-Fil ya. Niatkan untuk kemenangan daripada Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Amin ya. Allahumma ahlika yahuda fi Filistin. Allahumma ahlika yahuda bi Filistin. Allahumma ahlika yahuda bi Filistin. Allahumma bihaqqi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil if'al bi a'da'ina kama fa'alta bi ashabil fil waj'al kaydahum ka kaydi ashabil fil wa arsil 'alayhim tayran ka tayri ashabil fil وأنزل عليهم حجارة كحجارة أصحاب الفيل وصيرهم عصفا كعصف أصحاب الفيل. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قبول إن شاء الله. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kita siap yang ngobrol untuk mengiringi Ustaz Sulaiman dalam sana. Insyaallah ya, siap semua ya. Waktu hadirnya. Kemudian ini ada ayat 2%.
Oleh